Saya coba kita lihat dulu slide-nya yang kemarin. Evaluasi. Saya buka dulu slide-nya, udah saya tutup kemarin. Bentar ya, saya buka dulu. Reasonnya. Oke, sudah. Kita kemarin sampai ke Modigliani and Miller gitu kan yang kemarin. Halo. Nah, ini kita sudah discounted abnormal earning. Nah, ini kita basisnya karena di sini disebut basisnya abnormal earning. Jadi kan konsepnya awalnya bahwa yang dianggap sebagai addition value creation itu ketika earningnya itu didapatkan di atas dari earning yang normal gitu. Jadi yang normal yang biasa didapatkan perusahaan itu berapa, atau kemudian ketika dia di atas higher, kalau di sini kan dijelaskan higher, berarti kan dia sebenarnya itu yang disebut sebagai adanya value creation gitu kan. Dari value creation itu yang kemudian dijadikan basis untuk perhitungan gitu kan. Nah, dari kalau kemarin kita basisnya adalah menggunakan dividen dari kalau kemarin kita menggunakan dividen, nah sekarang kita basisnya akan menggunakan combine dari sisi komponen untuk apa? Dari komponen dari sisi income statement dan balance sheet gitu kan. Karena di sini nanti kita akan melihat perhitungannya adalah combine, di mana pengukurannya kita akan menggunakan ada book value of equity itu sebagai komponen di balance sheet, dan kemudian kita akan menghitung adanya abnormal earning yang itu sumbernya juga dari clean surplus profit yang diperoleh dari perhitungan di income statement gitu kan ya. Nah, sama seperti yang dengan konsep dividen diskonto, kita juga mengenal adanya terminologi untuk terminal value gitu kan. Jadi terminal value-nya di 0, terminal value-nya di continue with growth, atau terminal value-nya continue in perpetuity saja. Jadi dia ada abnormal earning yang continue, artinya selalu ada. Terus kemudian ada abnormal earning yang selalu ada tapi selalu bertumbuh, selalu ada growth-nya di situ. Nah, kemudian ada abnormal earning yang nol gitu kan. Artinya ya dia nggak ada abnormal earning-nya. Berarti kalau dia nggak ada abnormal earning-nya, delta-nya value creation-nya itu nggak ada. Konsepnya kan seperti itu, karena abnormal earning-nya itu diukur dari kenaikan di atas earning yang seharusnya gitu, yang normal gitu kan. Jadi kalau dia nol berarti nggak ada kenaikan sebenarnya. Makanya kemudian ya terminal value-nya nggak dihitung, nggak ada gitu kan. Nah, kalau abnormal earning-nya itu continue, selalu ada, itu terminologinya berarti dia akan selalu ada penambahan dari equity yang diperoleh dari aktivitas operasi selama periode tak terhingga, in perpetuity gitu kan ya. Di asumsinya itu selalu ada abnormal earning
setiap tahun sampai periode tak terhingga, terus berarti kan dia terminologinya, pemahamannya ya berarti asumsinya dia perusahaan itu beroperasi secara terus-menerus, terus kemudian ada kenaikan dari value creation yang didapatkan gitu setiap tahun, sepanjang masa gitu, in perpetuity. Nah, itu konsepnya yang untuk yang abnormal earning continuous in perpetuity. Sementara kalau abnormal earning continuous in perpetuity with growth berarti ya dia ada setiap tahun. Abnormal earning itu perusahaan mendapatkan value creation setiap tahun di atas dari didapatkan value creation berarti kan dia mendapatkan ada abnormal earning setiap tahun gitu kan. Nah, itu sampai ke tak terhingga tetapi selalu tumbuh gitu kan. Ada growth-nya gitu. Jadi abnormal earning-nya itu selalu tumbuh gitu. Jadi nah itu yang asumsinya seperti itu. Jadi kalau sekarang abnormal earning-nya 100 berarti tahun depan asumsinya dengan cost of capital tertentu dan growth-nya berapa 10% berarti dia naik 10% gitu. Nah, dan itu sepanjang masa sampai tak terhingga gitu. Nah, balik lagi ini bukan sebuah kondisi yang lazim, dalam arti ini adalah sebuah hanya konsep teori dalam penghitungan valuasi. Dalam pelaksanaannya, dalam implementasinya almost ya sangat nggak mungkin gitu kan. Setiap tahun ada kenaikan dari abnormal earning sehingga selalu menaikkan dari book value, dari equity perusahaan. Artinya naik dan tumbuh itu kan luar biasa gitu kan. Sudah setiap tahun ada naik menyebabkan book value-nya naik dan tumbuh gitu. Nah, itu sesuatu hal yang hampir mustahil gitu kan. Makanya di sini dijelaskan dia very rare, sangat jarang gitu kan. Yang terjadi yang common yaitu yang asumsinya bahwa dia selalu ada abnormal earning setiap tahun, selalu ada gitu kan. Setiap tahun selalu ada, selalu mendapatkan abnormal earning gitu. Itu konsep dasar dari dividen konsep di abnormal earning model gitu kan. Nah, metodologi perhitungannya ya tentunya dia mengacu dari kombinasi dari data-data yang ada di balance sheet dan di income statement. Di sini kalau kita lihat kita mengukur book value, berarti kan kita komponennya dari balance sheet gitu kan. Book value of equity diperoleh dari aset kurangi liability. Terus kemudian nanti kita menghitung clean surplus profit-nya. Clean surplus profit-nya itu ya berarti earnings yang dihasilkan dari dua periode yang berbeda itu kan. Itu ada kenaikannya, nanti kita hitung deltanya, itu yang kemudian dikenal sebagai clean surplus profit. Terus kemudian dividen, nah itu ada dividen, terus kemudian earning yang didapatkan, berarti nanti book value of equity ditambahkan dengan clean surplus profit, terus kemudian dividen yang di payout, sehingga kemudian ada pengurangan di komponen dividen, sehingga kemudian sehingga nanti kemudian kita mendapatkan berapa ending dari book value-nya untuk kemudian menambah dari saldo book value awal yang itu kemudian di present value-kan untuk bisa dijadikan basis total dari value dari perusahaan. Konsepnya seperti itu. Nah, metodenya, perhitungannya, tahapannya, nanti kita lihat di sini tahapannya, bagaimana kita mendapatkan forecast dari clean surplus profit and book value of equity. Seharusnya ini sudah didapatkan gitu. Kalau kita misalkan kalian harus diminta untuk ujian untuk menghitung menggunakan metode residual income gitu kan. Nah, karena ya walaupun kalau misalkan di dalam ujian kalau harus menghitung clean surplus profit kan memang ada tahapannya panjang gitu kan. Cuman seharusnya ketika di ujian di tahapan untuk mencari clean surplus profit itu sudah given, sudah ada gitu kan, sudah didapatkan gitu kan. Book value of equity sebenarnya dari tabel sebenarnya juga sudah ada gitu, sudah didapatkan gitu. Jadi kita menghitung dari
forecast untuk book value of equity-nya gitu kan. Nah, kemudian nanti cost of capital kita juga pasti akan diketahui, digunakan asumsinya berapa cost of capital, R-nya. Terus kita nanti setelah kita mendapatkan dua komponen tersebut, kita menghitung apa? Wah, kacau ini. Sebentar, jangan gini ya. Halo, lihatin kakak-kakak itu loh. Dapat tuh. Siapa? Wah, kacau ini. Kacau ini. Pani. Oke. Nah, saya lanjutkan. Jadi ketika kita sudah menghitung abnormal earning, kita dapatkan selisih dari clean surplus profit dikurangkan dengan cost of capital dikurangkan dengan opening book value of equity. Nanti jadi perhitungannya dia opening book value of equity dikalikan dengan cost of capital ya. Yang ditandain kuning itu merupakan titik krusialnya kalau menurut saya, karena nanti kita akan menghitung dasarnya yang itu yang akan kemudian dijadikan basis dengan terminal value dan untuk present value-nya gitu kan. Makanya kalau kemudian kita menghitung abnormal earning-nya sudah salah, otomatis ke bawahnya pasti akan salah semua gitu kan. Makanya di sini dari presentasinya yang disiapkan sama tim dosen ini menjadi titik krusial yang dikuningin gitu kan. Yang diingat sebenarnya di opening book value of equity ini. Jadi nanti kita lihat sama-sama di perhitungannya, kalau dikalikan dengan opening book value of equity dan cost of capitalnya ya, bukan diskontonya. Yang diingat-ingat ini R bukan diskontonya gitu kan. Kalau R itu berarti cost of capitalnya yang itu nilainya bukan yang diskontokan, cost of capital yang diskontokan. Nah, terus kemudian sebelum saya masuk ke advantage dan disadvantage-nya, akan lebih nyaman jika kita melihat dari sisi perhitungannya dulu. Bentar ya, saya tak pindah lokasi, ini kacau ini kalau kayak gini. Bentar. Oke, saya lanjutkan. Jadi sebelum kita masuk ke perhitungan yang untuk pengukuran manfaat, keuntungan dan kekurangan dari metode ini, kita mungkin akan kita lihat dulu di metode perhitungannya yang lebih. Nah, ini sebenarnya konsepnya seperti ini. Dari kita menghitung value-nya, value of equity-nya menggunakan abnormal earnings itu didapatkan dari, kalau di box pertama ini book value of equity 0 gitu kan. Jadi book value of equity di awal di tahun pertama, terus kemudian ditambahkan dengan penambahan setiap tahun yang dari book value itu gitu kan sebenarnya kan. Nah, penambahan dari book value setiap tahun yang didiskontokan atau di present value kan itu penambahannya bersumber dari perhitungan dari abnormal earnings-nya gitu, logikanya seperti itu.
Nah, abnormal earning-nya itu didapatkan dari perhitungan dari clean surplus profit-nya dikurangkan dengan book value of equity tahun sebelumnya gitu kan. Jadi logikanya ya surplus di tahun ini dikurangkan dengan karena surplus tahun ini itu ada di dalamnya ada komponen cost of capital dan book value tahun sebelumnya, maka kemudian dia di take out kan sehingga kita mendapatkan abnormal earning masing-masing tahun. Nah, ketika kita mendapatkan abnormal earning masing-masing tahun, di present value kan, itu kan kemudian tadi penjelasan saya di box kedua dan kemudian di box ketiga yang di bawah, itu kita menghitung jumlahnya gitu kan, sigmanya setiap tahun dari abnormal earning dengan tingkat diskonto tertentu. Termasuk di sananya karena ada estimasi perhitungan tak terhingga, komponen tak terhingga di sana, periodikalnya, maka kemudian kita akan menghitung terminal value-nya gitu kan. Karena kemudian terminal value-nya itu akan memproksikan sebenarnya. Memproksikan berapa dari total abnormal earning sampai ke periode tak terhingga. Itu yang kemudian kita cut off-nya pakai ke terminal value, kita menggunakan terminal value di situ. Jadi yang setiap tahun kemudian kita mendapatkan polanya yang sudah stable, apakah itu dia dengan growth atau tanpa growth tetapi perpetuity atau terminal value-nya 0. Nah, ketika kita sudah sampai ke titik itu, kita mempunyai titik terminal value dan kemudian kita memproksikan dari terminal value itu sampai ke periode tak terhingga menggunakan masing-masing asumsi gitu. Kalau terminal value-nya 0 berarti kita nggak hitung. Kalau kita terminal value-nya diketahui dia tetap tidak ada pertumbuhan, ya berarti kita tinggal bagi dengan cost of capital-nya. Tapi kalau kemudian ada pertumbuhan, nanti kita bagi cost of capital digunakan dengan growth-nya gitu kan. Jadi kemudian kita mendapatkan terminal value-nya totally berapa di posisi terminal value itu, dan kemudian kita present value kan untuk kemudian ditambahkan dengan saldo book value di tahun gitu kan. Karena ini konsepnya adalah konsep present value, maka kemudian tentunya di present value kan untuk kemudian mendapatkan berapa sih value perusahaan di tahun saat ini gitu kan. Dengan berbagai macam asumsi yang tadi kita sudah tetapkan. Ini penjelasannya. Jadi posisinya di sini. Di sini kita sudah mendapatkan given sebenarnya ya clean surplus profit-nya di angka sekian sekian sekian, book value of equity-nya juga sekian sekian gitu. Jadi sebenarnya kalau angka 1A dan 1B itu harusnya sudah bisa didapat dari penyusunan forecasting yang kalian lakukan di periode pertemuan sebelumnya gitu kan. Sorry, pertemuan dua pertemuan sebelumnya gitu kan. Jadi kita mengukur terminal value, kita mengukur forecasting-nya, kemudian kita juga mengukur menyusun forecasting-nya, dan kemudian kita mendapatkan data-data seperti book value of equity dan sebagainya gitu. Itu yang kemudian kita bisa gunakan untuk basis perhitungan dalam menyusun valuasi. Itu yang dilakukan. Nah, kita masuk ke perhitungannya yang kita lihat sama-sama. Dari 1A dan 1B, dan kemudian kita juga komponen nomor 2, kita dapat cost of capital-nya given 0,14 di situ. Nah, 0,411 geser ke kanan itu adalah tingkat diskontonya yang didiskontokan gitu kan. Ketika tahun pertama ya berarti 1,14, tahun keduanya seperti 1,14 pangkat 2 sampai pangkat 3 dan sebagainya gitu kan. Tentu selanjutnya sampai ke periode tak terhingga. Asumsinya di sini diambil forecast-nya adalah berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tahun gitu kan. Jadi basisnya di tahun 2004 gitu kan. Nah, di kolom ketiga perhitungan abnormal earning, di situ kita dapatkan angkanya 2640. Itu kan sumbernya dari forecast clean surplus profit yang sudah kita dapatkan dikurangkan dengan book value dari equity periode sebelumnya dikalikan dengan cost of capital. Cost of capital ya, bukan tingkat diskonto, di situ kalikan 0,14 di situ kan. Jadi didapatkan dia sebesar 2640 gitu perhitungannya. Jadi konsepnya seperti itu, dihitung dengan
book value periode sebelumnya gitu kan. Nah, memahaminya di sini. Sebenarnya lebih enak di sini kalau kalian di box kedua itu kalian bisa dari book value of equity T-1. Nah, T-1 ini yang kemudian jadi bukan saldo awal ya, bukan saldo awal book value of equity, tetapi book value of equity di periode T-1. Jadi itu yang kemudian dijadikan apa? Basis untuk perhitungan abnormal earning. Kalau kalian mau coba, silakan dicoba yang untuk misalkan tahun 2006 itu kan berarti dari tahun 2016 clean surplus profit 2006 clean surplus profitnya 2006 4236 dikurangkan dengan cost of capitalnya, cost of equity-nya itu R-nya itu 0,14 dikalikan dengan book value of equity-nya 8662 gitu. Karena book value of equity di tahun T-1 gitu kan. Berarti dia maju diambil di book value of equity tahun 2005 gitu kan. Nah, itu coba dihitung benar nggak perhitungannya. Seharusnya seperti itu gitu pemahamannya. Nah, kalau sudah dapat coba dihitung. Nah, habis itu setelah kita mendapatkan abnormal earnings-nya, kita kemudian menghitung forecast untuk abnormal earning dengan ini kita setelah itu kolom ketiga bukan kolom ketiga, nomor ketiga 3B berarti kan di sini kita menghitung growth-nya gitu kan. Sebenarnya kalau kita menghitung growth-nya sebenarnya gampang gitu kan. Ya menghitung growth kan tinggal saat ini dikurangi periode sebelumnya dibagi dengan periode sebelumnya kan gitu. Nah, karena ini yang dihitung adalah abnormal earning, berarti ya abnormal earning tahun ini dikurangkan dengan abnormal earning tahun sebelumnya dibagi dengan abnormal earning tahun sebelumnya, sehingga didapatkan di situ ada 11%, 15%, 12, 12, 12 gitu kan. Nah, itu yang untuk mencari growth-nya gitu kan. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan growth-nya, kita menghitung terminal value-nya karena di sini kita udah tahu polanya ketika dia sudah adanya growth-nya yang stable di 12%, kita mulai cut off-nya untuk perhitungan terminal value-nya di tahun 2008 karena cut off-nya setelah 2008 itu asumsi pertumbuhannya itu sudah stabil 12% di angkanya. Makanya cut off-nya di 2008 yang kemudian kita proksikan berapa sih sebenarnya abnormal earnings ke depan sampai ke periode tak terhingga start from tahun 2008. Nah, terminologinya pemahamannya di box hijau itu seperti itu gitu kan. Jadi 12% ke depan itu berapa totalnya? Kalau kalian ingat sebenarnya di konsep manajemen keuangan kan sama kita ketika kita menghitung cash flow untuk project financing kan kemarin kan ada cash flow yang di tahun awal itu berapa yang stable nilainya terus kemudian dia yang di tahun kelima itu ada perubahan, ada kenaikan penurunan. Nah, itu kemudian ditarik dulu ke tahun berapa terus kemudian setelah itu diproksikan ditarik ke tahun ke-0 gitu. Ada two step untuk perhitungan present value-nya. Jadi yang annuity itu di present value annuity kan ditarik ke 1 tahun. Kalau di sini konsepnya sama kayak konsep untuk menghitung terminal value. Nah, setelah itu nanti dia ketika dapat di sini angkanya 210,015 itu di present value kan gitu kan ya, di present value kan juga gitu kan, didiskontokan kan gitu. 210 didiskontokan, dia kalikan aja dengan tingkat diskonto. Nah, dengan diskontonya di atas kan di tahun 2008 tingkat diskonto untuk untuk cost of equity sebesar 14% adalah 1,689 dibagi saja kemudian di 1,689 dihitung didapatkan dengan hasil terminal value 210 dibagi dengan tingkat diskonto untuk dengan rate 14% di tahun 2008 sebesar 1,89 didapatkan 124. Nah, itu diskonto atas terminal value-nya gitu. Nah, memang kemudian di tahun 2008 ada 2 titik krusial di mana kita ada yang
abnormal earning-nya yang didiskontokan, abnormal earning-nya yang didapatkan setiap tahun. Nah, dan juga abnormal earning yang diperoleh dari terminal value dari tahun 2009 sampai ke tak terhingga. Nah, itu ada dua. Di situ ada 2219 sama 210015. Jadi ada 2 titik di situ sebenarnya. Nah, setelah itu didapat, setelah itu didapat, kemudian tinggal masuk ke perhitungan tahapan ke diskontonya, abnormal earning dan terminal value-nya di situ didiskontokan dari 2640 didiskontokan itu berapa dibagi 1,14 gitu kan. Terus kemudian 2237 sama, terus kemudian 2261 juga diperoleh dari perhitungan yang sama. Nah, itu didapatkan totally sebesar yang untuk abnormal earning setiap tahun 9123. Sementara yang untuk terminal value yang tak terhingga tadi di 210 didiskontokan 124 sehingga dijumlahkan 9123 ditambah 124369 ditambahkan dengan saldo book value-nya dari equity di awal sebesar 6840, kemudian didapatkan 139949. Itu perhitungannya untuk value menggunakan konsep discounted abnormal earning. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Apakah saya terlalu cepat atau bisa dipahami? Seharusnya sih bisa lah ya. Ini kan konsepnya sama kayak dividen diskonto lah ya. Dividen diskonto juga modelnya seperti itu. Terus kemudian untuk menggunakan abnormal earning juga basis konsepnya sebenarnya seperti itu, gitu, sama aja semuanya. Jadi itu yang digunakan, tinggal kita memahami konsepnya. Yang penting kalian paham konsepnya. Kalau data yang digunakan kan sama aja sebenarnya kan, tinggal asumsinya forecast itu yang mana yang akan digunakan, itu yang kemudian jadi basis untuk perhitungan valuasinya gitu. Mau ditanyakan dulu? Sorry, ini screen saya apa laptop saya ya? Kok gambarnya gini ya? Screen-nya agak goyang-goyang ya? Enggak, Pak. Tetap, Enggak ya? Pak. Oh, koneksinya kali ya, kok bawahnya kok goyang-goyang. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sampai di sini sebenarnya yang paling kompleks di sini gitu kan ya. Tapi kalau ini kalian sudah bisa, sebenarnya sih nggak ada isu lagi gitu kan sebenarnya untuk metode perhitungan valuasi. Tinggal konsepnya semuanya sama gitu. Melakukan forecasting, terus menghitung berdasarkan basis cost of capital-nya, terus kita menghitung terminal value-nya, terus kemudian kita mempresent value-kan, terus kemudian kita menjumlahkan berapa hasil yang didapatkan untuk kemudian didapat sebagai nilai total value-nya. Gitu. Tinggal metodenya aja yang berbeda. Dua metode ya maksudnya, ini baru kita kan bicara baru dua metode yang menggunakan tabel ini. Kalau yang untuk price multiple kan enggak gitu kan, karena kan itu hanya membandingkan antara harga menggunakan rasio-rasio gitu kan. Kalau yang mulai dividen diskonto terus abnormal earning itu relatif template-nya sama gitu kan. Nah, ini
Nih di sini sebenarnya ada template-nya bagaimana kita menghitung. Sebenarnya di forecasting kalian kan sudah ada gitu kan. Untuk menghitung free cash flow kalian sudah ada bagaimana caranya di Excel-nya kan, actual-nya berapa, forecast-nya berapa. Dividend payout-nya juga ada. Kemudian kalian juga nanti artinya kalau misalkan dikasih data seperti ini kan kalian tinggal ngambil saja kan. Kalkulate terminal cash flow free cash flow-nya sebesar sekian 472, 813, 970, 260 gitu kan. Kemudian kalian masukkan untuk equity-nya gitu kan. Berapa equity-nya? Book balance-nya kan berarti di 823, 1360, 21656 dan seterusnya gitu kan. Setelah itu cost of capital-nya gitu. Berapa nih cost of capital-nya? Kalian bisa lihat di rata-rata industrinya berapa kalau misalkan di perusahaan ini gitu kan cost of capital-nya. Kemudian kalian hitung ini growth-nya stable atau enggak, ada growth atau enggak, atau dia ada tapi periodenya tak terhingga, atau ada dengan growth atau tidak ada gitu kan. Tinggal kalian masukkan. Nah, saya ingat kemarin di slide PPT kan ada 2 slide yang kayaknya nyempil. Nggak tahu itu slide-nya siapa, tapi saya cari di slide yang versi PDF di sini kok nggak ada gitu kan. Apa mungkin filenya yang salah gitu ya, yang naruhnya. Karena memang kalau yang kemarin kan di pertemuan bersama kalian kemarin kan di pembahasan terkait dengan dividen diskonto ya. Dividen diskonto itu yang di sini gitu kan. Setelah ini kan ada kita menghitung slide untuk dengan T plus T sama dengan terminal value sama dengan 0 dan tanpa dan terminal value-nya tak terhingga gitu kan. Tak terhingga tetapi ada gitu kan yang T sama dengan konstan gitu kan. Nah, di slide ini nggak ada di PPT ini, saya nggak tahu. Tapi sebenarnya kalau saya boleh menjawab yang disampaikan kemarin itu sebenarnya penjelasan untuk yang komponen di sini untuk perhitungan abnormal earning, karena itu komponen clean surplus profit-nya kan basis untuk perhitungan valuasi menggunakan konsep abnormal earning sebenarnya. Makanya kemudian saya waktu kemarin lihat slide-nya, loh kok gini kayaknya ada yang miss ini sebenarnya gitu kan. Dan memang kayaknya dia lebih tepat di perhitungan di basis ini gitu untuk menghitung ini, bukan untuk menghitung konsep valuasi menggunakan dividen gitu kan. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Kalian harus paham ya gitu. Kalau nggak paham nanti ditanyakan. Kalau saya lanjutkan nggak ada yang tanya berarti asumsi saya kalian sudah paham gitu konsepnya. Bahwa perhitungannya nanti berbeda yaitu lain hal gitu kan. Tapi saya asumsikan ya kalian sudah paham konsepnya gitu kan. Saya lanjutkan. Abnormal operating income. Nah, sebelum kita masuk ke abnormal operating income, sebenarnya kan di sini kita balik lagi ke slide yang sebelumnya, kita menghitung benefitnya gitu kan, advantage-nya, keuntungan ketika menggunakan konsep ini. Advantage-nya mana tadi? Nah, ini advantage-nya gitu kan. Hasil riset menunjukkan dia yang outperform gitu kan daripada yang lain, dari metode-metode yang lain gitu kan. Jadi karena di sini menghitung ada komponen balance sheet dan komponen income statement, dia dianggap lebih kompleks gitu, lebih merefleksikan kondisi yang lebih tepat gitu kan ya. Fokus pada value driver gitu kan, ada komponen profitability ketika kita menghitung abnormal earning yang diwakili dari proksinya perhitungan untuk clean surplus profit. Kemudian bisa di-align-kan dengan forecast gitu kan. Forecast yang disusun tadi saya bilang bahwa di template
forecasting kalian kan ada beberapa komponen yang bisa diambil gitu kan. Kemudian basisnya itu yang kemudian digunakan untuk perhitungan menggunakan abnormal earning method. Nah, ini konsep. Terus kemudian menggunakan accrual accounting ya pastilah gitu kan. Memang basisnya menggunakan laporan keuangan, dia berarti juga dia matching konsepnya, terus kemudian accounting policy-nya pasti akan mengacu dari accrual accounting karena sumbernya juga sudah berbasis accrual accounting. Versatility can be used with a variety accounting method. Gitu kan. Apa ya ini kalau terminologinya ya dia ya lebih apa ya, can be used with a variety of accounting method, dapat digunakan dengan berbagai macam metodologi akuntansi gitu kan. Saya nggak tahu maksudnya seperti apa ini, apakah dia metode akuntansi, accounting method setelah apa sih? Variasi macam-macam metode akuntansi ya, lebih ke itu sih sebenarnya. Lebih karena di sini proses perhitungannya melibatkan dari apa ya? Aspek dari sisi balance sheet, aspek dari sisi income statement itu digunakan gitu kan. Jadi makanya kemudian ya dia lebih fleksibel dalam hal ini kan bisa jadi masing-masing perusahaan itu menggunakan metode akuntansi yang berbeda, misalkan kalau metode pengakuan, penyusutan, persediaan dan sebagainya itu kan masing-masing industri, masing-masing sektor itu kan menggunakan metode yang berbeda itu kan. Nah, ini bisa di konsep ini bisa diadopsi semua gitu kan. Apapun metode yang digunakan di dalam penyusunan laporan keuangan, outputnya dia dia bisa diimplementasikan untuk metode valuasinya menggunakan abnormal earning karena ini komponennya yang terakomodir dari komponen dari sisi balance sheet dan komponen dari sisi income statement sudah terproksikan sehingga kemudian dia bisa perubahan di dua aspek itu dengan metodologi yang berbeda-beda yang diambil atau yang digunakan oleh sektor itu kemudian bisa diimplementasikan sebenarnya. Itu konsepnya terminologi versatility yang saya tangkap gitu. Jadi ya apapun metode yang digunakan itu bisa digunakan, itu bisa dihitung menggunakan valuasinya bisa dihitung menggunakan metode ini. Gitu. Nah, itu yang lebih sederhananya, lebih versi singkatnya ya gitu. Apapun metode yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan dari akun-akun yang ada di laporan keuangan itu bisa valuasinya bisa digunakan menggunakan metode ini. Terus sederhananya seperti itu. Disadvantage-nya gitu, requires understanding of how accounting works gitu kan. Jadi kalian harus paham flow-nya gitu kan. Flow-nya dari accounting prosesnya itu kalian sudah harus paham gitu kan. Makanya tadi kita harus menghitung clean surplus profit-nya, kemudian konsep dari kenapa book value-nya itu ditambahkan dan sebagainya. Itu kan sebenarnya karena kita menghitung value creation-nya, maka kemudian kita harus menambahkan hasil dari value creation tadi dengan outstanding dari book value yang sudah ada gitu. Nah, itu kan konsepnya seperti itu. Kalau kita nggak tahu konsepnya kan berarti kita tambah-tambah aja. Kemudian kalian ditanyain, ya kenapa kok ditambah gitu. Kan jadi bingung. Ya pokoknya di buku ditambah aja Pak gitu. Padahal basic konsepnya kan nggak seperti itu gitu. Kalau kalian paham konsepnya itu relatif akan memudahkan kalian gitu kan konsepnya bahwa karena ini adalah menghitung valuasi itu proksinya dari equity dan metode yang digunakan adalah menghitung value creation dari proses accounting-nya. Nah, di situ yang didapatkan komponennya dari clean surplus profit dan ada kenaikan clean surplus profit di dalamnya ada komponen
book value of equity di periode sebelumnya dia harus digunakan gitu kan, dikeluarkan. Nah, kemudian kita dapatkan memang real abnormalnya gitu kan, deltanya. Jadi yang realnya selisihnya dari kenaikan dengan kenaikan dengan yang kondisi normal gitu kan, itu yang abnormalnya, yang itu kemudian di present value kan menjadi additional dari value perusahaan. Nah, setelah didapatkan di present value kan, baru kemudian ditambahkan dengan saldo book value of equity di tahun ke 0 sehingga didapatkan itu valuasi perusahaan sebenarnya. Itu flow-nya, konsepnya seperti itu. Forecast horizon-nya, nah ini horizon depend on the quality of the accounting, ya pastilah gitu kan. Kalau pas posisi kualitas data laporan ke akuntansinya itu accounting-nya itu bagus, datanya bagus, ya pasti kan valuasinya pasti basis data bagus ya akan bagus. Kalau valuasinya pas data accounting-nya posisinya jelek, ya pasti semestinya valuasinya nanti pasti akan jelek hasilnya gitu kan. Nah, tentunya kalau valuasinya jelek ya forecastingnya jelek ya valuasinya jelek gitu kan. Forecastnya ini ya, forecastnya. Sorry saya bilang forecastnya bukan valuasinya, basisnya. Karena kalau forecastnya bagus ya valuasinya bagus, forecastnya jelek ya valuasinya jelek. Itu lebih kurangnya seperti itu. Nah, saya lanjutkan untuk kan kemudian di discounted operating income, abnormal operating income. Kalau tadi abnormal earnings kita basisnya dan surplus profit. Nah, kalau ini kita basisnya adalah abnormal operating income gitu kan. Value equity, value aset dikurangi dengan value debt gitu kan. Oke. Value-nya juga bisa dihitung dari value aset dikurangkan dengan book value dari debt sehingga kemudian kita mendapatkan dari book value of equity. Nah, kalau ini konsepnya kebalikannya dari tadi. Kalau tadi kita tambahkan di book value of equity, kalau ini dikurangkan dengan book value of debt gitu kan, sama kan sebenarnya. Untuk mencari equity kan kalau kalian paham konsepnya kan value-nya dikurangkan dengan debt itu dapat equity gitu kan. Aset dikurangkan dengan debt dapat equity. Kemudian sama aja gitu kan. Nah, kalau kemudian ditambahkan dengan equity awal kan sama ada dengan equity akhir gitu kan. Kalau itu yang kemudian konsepnya seperti itu. Nah, metodenya value of asetnya kita lihat metodenya. Nah, ini equity-nya dihitung net operating asetnya dikurangkan dengan net debt-nya, dan surplus profit-nya juga net operating profit after tax-nya dikurangkan dengan net financing expenses-nya. Value of equity-nya dihitung dari book value of equity ditambah dengan abnormal earning sama dengan yang konsep tadi yang di perhitungan yang untuk abnormal earning. Ini value of operating asset, ini book value of asset ditambahkan abnormal operating earnings-nya. Kenapa dikurangi dengan cost of capital dikalikan dengan opening NOA-nya. Nah, ini konsepnya sebenarnya sama saja gitu kan, flow-nya. Ini sama-sama mencarinya value dari perusahaan, valuasinya gitu kan. Nah, sequence-nya yang membedakan di sini kan kalau tadi book value of equity dalam perhitungan metode menggunakan discounted abnormal earning yang untuk forecast di awal komponen di nomor 1 kalau kalian ingat tabelnya tadi itu book value of equity. Nah, ini diganti dengan value of operating asset gitu kan, OA-nya. Kemudian abnormal earning-nya itu diganti dengan abnormal operating earning, NOPAT dikurangkan dengan cost of capital dikalikan dengan net operating asset di periode ke-0. Kalau tadi kan book value of asset di periode ke-0. Nah, ini net operating asset periode ke-0. Tuh.
tahapannya itu yang diganti dua komponen itu. Jadi tahapan sequence ke bawahnya sama semua. Ini forecast NOPAT-nya dan net operating expenses, net operating asset-nya, kemudian kalian juga menghitung cost of capital. Nah, di sini pakai WACC ya. Weighted average cost of capital. Berarti nanti cost of debt dan cost of equity gitu kan. Nah, kemudian di sini kita mendapatkan abnormal operating earning, NOPAT dikurangkan dengan WACC dikalikan dengan opening net operating asset-nya gitu kan. Kalau tadi cost of capital dikalikan dengan value of equity, kalau ini cost of capital dikalikan dengan opening net operating asset, net operating asset periode sebelumnya. Udah, kita dapat abnormal operating earning dengan growth dan terminal value-nya, konsepnya sama. Kalau kita menghitung ada terminal value tetap, kita menghitung growth-nya, apakah dia stabilize atau ada tumbuh. Kemudian kita present value-kan, dan kemudian kita jumlahkan hasil dari present value tersebut ke di tahun ke-0. Nah, karena di sini ada konsepnya adalah kita menggunakan aset, dan tadi kita tahu sama-sama bahwa yang akan menjadi basis adalah book value of debt untuk awalnya, makanya kemudian kita akan mengurangkan dengan saldo awal untuk book value of debt sehingga kita dapatkan berapa nilai equity-nya sebenarnya, termasuk nilai forecast-nya untuk equity dari perusahaan ini. Jadi sama sebenarnya tadi menghitung valuasinya itu mencari equity-nya, basisnya dari book value of equity, saldonya. Kalau ini basisnya dari adanya saldo dari debt-nya gitu yang kemudian kita kurangkan. Kita lihat sama-sama ini angkanya. Di sini ada additional di 1B-nya, setelah itu ada book value of debt-nya gitu kan. Nah, karena di sini ada book value of debt-nya, itu yang akan menjadi komponen pengurang untuk mencari book value of equity-nya. Tahapan yang lain sama semua. Kita menghitung forecast NOPAT-nya, kita dapat. Forecast net operating asset-nya juga kita sudah dapatkan. Menghitung cost of capital-nya, kita sudah tahu, kita tingkat diskontonya sampai dengan tahun seberapa. Terus kemudian kita menghitung abnormal operating income-nya, earnings-nya, sama, tinggal dikalikan dengan cost of capital-nya, WACC-nya, ini berarti tahun periode sebelumnya, dikalikan dengan saldo saldo beginning dari net operating asset-nya gitu kan. Di T-1 satunya operating asset-nya. Kalau tadi kan T-1 untuk value dari equity-nya gitu kan. Nah, itu ini kan kita basisnya dari aset, kalau tadi dari equity-nya gitu. Nah, ini lagi kalikan sama. Kita mencari growth-nya juga sama, kita mencari untuk present value-nya, terminal value-nya juga sama. Terminal value-nya harus dihitung berdasarkan di basisnya adalah dari T+1. Nah, kalau terminal value dimanapun, di apapun metodologi yang digunakan untuk menghitung present value dari terminal value yang akan kita present value-kan nanti itu kita menggunakan periodenya T+1. Jadi kalau di sini misalkan kita dapatkan titik terminal value-nya di tahun 2008, berarti yang akan dijadikan abnormal operating earnings-nya itu di tahun 2009 basisnya, dibagi dengan cost of capital-nya dikurangkan dengan growth-nya, 16 dikurangi 15, jadi dapatkan 343 210 gitu. Nah, setelah itu di-present value-kan, terus kemudian diskontonya setiap tahun untuk abnormal earning-nya itu juga didapatkan, sudah, kemudian dijumlahkan sehingga didapatkan total value-nya 208 sebenarnya. Karena ini total value-nya dari perusahaan itu 208 itu include di dalamnya ada komponen debt, makanya kemudian kita kurangkan dari value of debt sehingga kita dapatkan total value of equity gitu kan, value dari equity-nya. Kalau di atas value of firm-nya perusahaan, kalau di bawahnya itu total value of equity setelah dia dikurangkan dengan saldo dari outstanding debt di tahun 2004. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu?
Sepertinya belum, Pak. Bisa dilanjutkan. Oke, tidak ada. Saya lanjutkan untuk metode kelima, discounted cash flow model gitu kan. Kalau discounted cash flow model ini sama sih sebenarnya, sama kayak konsep menghitung present value seperti biasa gitu kan. Jadi kita value-nya kita hitung dari basisnya adalah dari free cash flow gitu kan. Kita dapatkan free cash flow-nya, ada data free cash flow-nya perusahaan, forecast-nya, pasar kapitalnya, pakai menggunakan WACC. Terus kemudian kita hitung forecast free cash flow-nya untuk mengestimasi terminal value-nya berapa. Terus kita hitung terminal value-nya dan kita diskontokan, kemudian kita dapatkan nilai aset dikurangkan dengan value of debt-nya, value of debt-nya sama gitu kan. Dapat free cash flow-nya, ini dipotong, jadi ada tahapan yang kita untuk mencari, kita pastinya hanya menggunakan free cash flow saja gitu. Kalau yang tadi kan kita menghitung NOPA dan NOA-nya gitu kan, di sini langsung di posisi free cash flow, value of debt-nya berapa, sudah tinggal dikalikan dengan cost of capital-nya berapa gitu kan. Periode sebelumnya nanti dihitung, berarti untuk free cash flow periode sebelumnya dikalikan, kemudian kita lihat growth-nya, polanya seperti apa, terus kemudian kita hitung terminal value-nya sama, terus kita present value-kan dan kita dapatkan terminal value-nya yang sudah konsep present value dan terminal value yang dan abnormal earning-nya yang didapatkan di setiap tahun yang sudah terdiskonto ditambahkan dengan nilai perusahaan dikurangkan dengan didapatkan nilai perusahaan dan kemudian dikurangkan dengan value of debt sehingga didapatkan value of equity. Cuma hanya basisnya aja. Ini lebih pendek karena ini kita langsung forecast free cash flow langsung didapatkan free cash flow langsung dikalikan dengan cost of capitalnya gitu kan. Tinggal cost of free cash flow-nya kan periode sebelumnya kan -1. Oke, sampai di sini berarti sudah selesai. Oke. Nanti kalian kerjakan. Saya masuk ke materi yang untuk hari untuk cost of capital ya. Nah, ini adalah seluruh metode dari valuasi yang sudah kalian dapat. Itu kan ada 5 metode, price multiple, dividend diskonto, abnormal earning, operating income, sama free cash flow gitu kan. Yang nanti kalian bisa gunakan untuk menyambung dari tugas kelompok kalian. Tugas kelompok kalian kemarin kan sampai dengan analisis di awal, kalian sudah menyusun forecasting-nya, habis itu juga kalian sudah menyusun, tinggal kalian memasukkan asumsi dari hasil forecasting yang kalian dapat. Gitu. Nyambung saja tahunnya berapa tahun, polanya seperti apa, dan sebagainya. Jadi kalian harus mulai menginput menginput seperti ini untuk penyusunan forecasting-nya di laporan keuangan masing-masing yang sudah kalian ambil gitu kan, kalian gunakan basis untuk analisis. Itu materinya untuk valuasi sudah firm kalian berarti sudah bisa. Nah, kalau nggak ada saya lanjutkan ke materi terkait dengan apa? Saya coba masuk ke materinya itu cost of capital.
forecasting cash flow ya, CC. Saya share materinya forecasting cash flow. Oke, debt versus equity. Versus equity ini ya kita mengulang lagi gitu kan. Kenapa harus kita ambil debt, kenapa harus kita ambil equity, kenapa kita harus issuing bond, kenapa harus kita issuing stock atau preferred stock. Itu sudah kita diskusikan panjang lebar di pertemuan di manajemen keuangan gitu kan, harusnya gitu kan. Harusnya itu sudah kafah kalian lah untuk pembahasan itu materi yang itu gitu kan. Apa debt, apa equity gitu kan. Forecasting cash flow. Saya nggak tahu kenapa Pak langsung mendadak keluar langsung operating cash flow dikurangin capex, increasing working capital. Jadi apa? Jadi tahu-tahu kalian sudah dikasih kayak gini, ini filosofinya apa? Kemudian kita langsung masuk ke metodologi perhitungannya gitu. Nah, harusnya kan ini dulu menurut saya ya. Konsepnya dulu gitu, jangan kemudian ditaruh dikasih perhitungannya. Nih, kalian ini apa pemahamannya belum langsung dikasih hitung-hitungan kan gitu. Harusnya nggak seperti itu. Ini harusnya kan kita merewind lagi gitu kan, memori kalian di manajemen konsep equity dan konsep debt-nya gitu kan. Ada konsepnya kita kenal adanya high risk high return gitu kan. Bagaimana kemudian risiko itu diproksikan dengan cost of capital gitu, kemudian di dalamnya ada komponen itu terkait dengan cost of equity dan cost of debt gitu kan, karena itu akan memproksikan berapa tingkat risiko yang akan kita ambil dan tentunya tingkat pengembalian yang akan kita dapatkan gitu kan. Karena konsepnya high risk high return itu kan sebenarnya. Kemudian kenapa kok risiko itu menjadi proksi untuk perhitungan return yang akan dihitung, yang akan didapatkan oleh perusahaan kan sebenarnya itu. Karena dengan kita mengambil risiko, kita mampu atau mau untuk mengambil risiko, nggak mungkin kan kita akan hanya cuma mengambil risiko. Tentunya atas risiko yang kita ambil, kita akan mengharapkan akan mendapatkan return yang lebih besar. Kalian memberi pinjaman tanpa agunan, pasti akan meminta tingkat bunga yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan pinjaman dengan agunan. Nah, sesederhananya itu di dalam konsep, di dalam kehidupan realnya. Jadi saya nggak mau masuk ke langsung hitung-hitungan gini abnormal operating ini dikurangi ini, nggak kayak gitu. Tapi filosofinya, konsep kalian yang harus ditanamkan dulu seperti itu. Jadi ya ketika kita berani, kita mau mengambil sebuah risiko, kita mengharapkan ada return yang lebih, gitu kan ya. Daripada kita tidak mengambilnya, gitu kan misalnya. Case-nya kan gitu, karena proksinya kan seperti itu. Nah, kita balik ke sini gitu kan. Jadi kalau di sini kita bilang ya komponennya itu ada debt dan equity untuk risiko itu, sumbernya lah ya, sumbernya. Nah, kalau kalian ingat bagaimana kita menghitung cost of debt, ya sudah gitu kan, proporsinya cost of debt-nya dikalikan proporsi dari cost of common stock gitu kalau kita menghitung WACC-nya gitu kan. Ini ingat kan berarti dalam portofolio gitu kan ada, kita mempunyai porsi berapa persen pakai debt, berapa persen pakai equity, terus berapa persennya berapa dengan cost of debt-nya berapa, terus cost of equity-nya berapa, cost of common stock-nya gitu kan. Kalian untuk menghitungnya WACC-nya kan tinggal proporsinya dikalikan sekian gitu kan. Proporsinya debt dikalikan debt-nya, proporsinya di equity-nya dikalikan dengan equity-nya. Kalau debt memang kemudian ada supplement tax-nya karena dia adalah
tax deductible gitu. Dia komponen pengurang pajak. Kalau kalian ingat, debt itu kan memang harus ada komponen pajak di dalam perhitungan dari net income-nya ke bawahnya gitu kan, karena di situ ada komponen interest dan akan dikalikan dengan after tax-nya gitu kan, karena dia di perhitungan income statement kan dia sebelum pajak, setelah itu dikalikan sehingga didapatkan after tax-nya berapa gitu kan. Capital structure, berapakah porsi debt-nya, berapakah porsi equity-nya gitu kan, komponennya apa aja gitu kan, short term long term debt gitu kan. Nah, ini kalau ini sudah di disclaimer, dia di luar account payable, jadi juga hanya apa, interest bearing debt-nya ya. Tuh. Nah, terus kemudian proporsinya berapa besarnya yang untuk equity, stock, our stock gitu kan. Value-nya berapa gitu kan, market value. Tetapi karena ini tidak selalu tersedia, maka debt itu biasanya menggunakan book value dan equity itu menggunakan market value. Equity lebih mudah karena saham itu kan diperdagangkan sehingga kemudian lebih bisa didapatkan. Kalau kemudian debt relatif susah untuk mengukur valuasi dari. Biasanya kita akan menggunakan yield untuk basis perhitungan berapa kan value dari debt. Cuman kan debt itu kan nggak cuma hanya obligasi. Kalau obligasi sih is okay, kita bisa mendapatkannya dari yield obligasi. Tapi kalau debt-nya dari sisi pinjaman perbankan itu agak susah gitu. Makanya kemudian dia diambil menggunakan basisnya untuk perhitungan value untuk debt, sementara yang untuk equity karena relatif dia lebih tersedia di market, dia bisa menggunakan value. Nah, ini cost of debt. Ini kita mengingat sama-sama saja, balik lagi bagaimana net of return dari bondholder atau lender yang diminta gitu kan. Kemudian dia harus dikurangkan dengan pajak atau tax rate-nya kan gitu. How to find the value-nya menggunakan comparable bond atau rating atau maturity. Nah, biasanya kan kalau debt basisnya biasanya menggunakan kredit rating, bond rating gitu kan, government rating gitu kan, yang dikeluarkan oleh kredit rating gitu kan. Ini mengingatkan lagi kalian bagaimana struktur dari rating untuk baik itu dari sisi penerbitannya dari S&P, dari Fitch, dari sisi Moody's gitu kan. Jadi strukturnya gitu, semakin ke bawah tingkat risikonya semakin besar gitu kan. Semakin ke bawah tingkat risiko. Kecuali ini ya US Treasury ya. US Treasury itu kan risk free-nya sebenarnya. Jadi sampai ke nomor 1 dari bawah gitu kan, itu semakin ke bawah semakin besar, semakin ke kanan juga semakin besar. Makanya semakin paling besar adalah di kanan bawah gitu kan. Jadi tingkat risikonya dengan tenor yang lebih panjang itu tingkat risikonya lebih tinggi, ekspektasi return yang diharapkan oleh investor juga lebih tinggi. Kemudian semakin ke bawah tingkat risikonya semakin tinggi karena credibility perusahaan atau instrumen yang di rating itu semakin buruk ketika dia lebih ke bawah. Triple A itu dia very strong, triple C itu very weak gitu kan, sangat lemah gitu kan, artinya lebih mendekati ke defaultnya gitu kan, risiko tingkat terjadinya gagal bayar sangat tinggi. Itu yang di bawah. Itu yang untuk membaca kredit ratingnya ya. Estimate the opportunity cost, how much is the cost of equity? Stock. Nah, kalau cash preferred stock kan kalian ingat ya. Tinggal dividen dari preferred stock dibagi dengan price-nya. Untuk perhitungan untuk preferred stock-nya. Ini hanya mengingatkan kembali saja di manajemen keuangan. Nah, untuk menghitung dividen growth model, market price dari common stock,
common stock dividen dari tahun D1 ya ini ya, jangan lupa ya. Bukan D0 D1 dikurangkan dengan common equity required rate of return dan dikurangkan growth rate di dividennya. Ini dividen dibagi dengan price plus growth-nya, perhitungannya. Bagaimana forecast growth-nya? Ya, analis historical data pakai geometrik atau aritmatik seperti yang kita pelajari 2 pertemuan sebelumnya. Kita mau ambil dari data-data historicalnya, apakah angkanya kita ambil hanya rata-rata geometrik, kita jumlah kita rata-rata, atau kita menggunakan rata-rata aritmatik. Beli aja, asumsinya kan ada beberapa. Kalau misalkan kita data-data yang sifatnya finansial, data-data sifatnya market, itu kan sumbernya dari data, menggunakan data-data finansial itu menggunakan data geometrik. Untuk data-data yang sifatnya sudah stable dan common itu menggunakan aritmatik. Kalau kita ingat kemarin pembedaan penggunaan untuk data geometrik, rata-rata geometrik dan rata-rata aritmatik. Nah, pros-nya ya easy to use, cons-nya heavily depend on assumption. Ya iyalah, namanya juga forecast. Forecast ya apa ya, assumption-nya gitu kan. Assumption-nya bagus ya, hasilnya bagus. Capital asset pricing model. Nah, ini juga mengingatkan kalian kembali bagaimana kita menghitung common stock of cost of equity ya, cost of common equity. Cost of equity dia menggunakan capital asset pricing model. Kalau tadi kita mengenal ada free rate, risk free-nya, terus kemudian ada market risk premium. Kalau kalian ingat sama-sama gitu kan. Ada beta dikalikan dengan market risk premium. Itu yang kemudian untuk menghitung cost of common equity gitu kan. Pros-nya mau realistik, cons-nya beta something very tidak tersedia, tergantung dari data yang digunakan. Saya digunakan memang ketersediaan beta itu sangat-sangat ya, nggak semuanya institusi data publis itu merilis untuk data beta saham gitu ya, atau beta industri itu relatif jarang gitu. Jadi ya memang dari sisi penggunaan memang sangat realistis, tetapi dari sisi ketersediaan datanya mungkin relatif agak lebih susah gitu kan, untuk kita menggunakan capital asset model. Menghitung weighted average-nya ya tinggal porsinya saja, proporsi debt dan proporsi equity. Gini kok dijadiin satu slide ya, boros banget. Udah, sum up-nya based on market dan book value. Default-nya adalah dia market date-nya, market-nya. Jadi default-nya itu yang akan digunakan adalah data berdasarkan dari market dulu, yang merefleksikan fair value-nya. Ketika itu tidak tersedia, baru diambil data menggunakan book value. Dan tadi contohnya yang untuk debt seperti itu. Best opportunity cost rather than historical cost itu kan, mengukur dari probability ya opportunity, karena di sini ada perhitungan probability, porsi dan sebagainya yang lebih melihat dari sisi opportunity biaya yang harus di cover, sehingga kita akan mempraksikan mengukur tingkat risiko yang tingkat revenue yang tingkat pengembalian yang akan kita taruh untuk profil risiko tersebut, investasi tersebut. Forward looking weights and opportunity cost ya. Ini estimating project WACC it is one fit for all. Apakah ini cocok untuk semuanya? In practice, company use one WACC for all project. Nah, ini kita juga sama-sama sudah mendiskusikan di tingkat 2. Saya nggak tahu dulu tingkat 2 manajemen keuangan siapa dosennya. Harusnya sudah dibahas gitu kan, WACC form WACC sama project WACC gitu kan. Bagaimana lebih susahnya untuk form WACC aja relatif datanya lebih susah gitu. Apalagi kemudian project WACC gitu kan, WACC untuk project, each project gitu kan, itu
that is very difficult didapatkan datanya, makanya kemudian biasanya yang akan digunakan asumsinya ya untuk project kita akan menggunakan satu WACC dari perusahaan gitu kan. Walaupun itu nanti akan memberikan bias assumption gitu kan, bias hasil, tapi itu adalah data yang terdekat yang bisa digunakan untuk kita mengakses perhitungan company, project, IR dan sebagainya untuk sebuah project finance gitu kan ya, yang paling mendekati adalah WACC gitu ya. Nah, ini using from WACC can bias investment decision toward risky project. Ya pasti gitu kan, karena masing-masing project itu mempunyai tingkat risiko yang berbeda. Nah, apa dia dibilang seperti itu kan? Kalau kita mengacu perhitungannya menggunakan WACC dan kita harus menggunakan beta di situ, ya otomatis profile dari debt, cost of debt dan cost equity dari masing-masing project itu kan akan berbeda gitu kan. Mungkin untuk risiko risk-free-nya yang akan diambil adalah sama gitu kan. Tapi kemudian di komponen lain yang itu sangat-sangat tergantung dari karakteristik project itu akan berbeda. Makanya kemudian ini berpotensi terjadi bias di titik sini ketika kita melihat kita melakukan menghitung menggunakan WACC project, menggunakan WACC perusahaan untuk jadi underlying perhitungan WACC project karena seperti itu. Why they are not using multi WACC? Ya WACC sendiri aja asumsi yang akan digunakan aja sudah susah. Apalagi kita harus menggunakan multi WACC gitu kan. Artinya gini, ketika kita sampai ke tahapan ini, ketika kita sampai di tahapan ini, di tahapan pendetailan, kita akan berhitung bagaimana worth it atau enggak effort yang akan kita berikan gitu kan. Sebenarnya kan seperti itu. Semakin kita detail, semakin kita membuat itu make more perfect, berarti makin kita membutuhkan asumsi-asumsi yang lebih rigid gitu kan. Dan itu tidak hanya membutuhkan sumber dana saja, tapi sumber daya manusia, detail, asumsi dan sebagainya itu kan lebih banyak, lebih berat gitu kan. Makanya kemudian ya apakah itu worth it atau enggak setelah kita melihat gitu kan. Nah, ternyata bisa jadi itu menjadi sesuatu hal yang tidak worth it ketika kita harus membuat multi WACC dalam satu project. Makanya di sini ada solusinya divisional WACC, misalkan WACC untuk different region or different industry itu beda-beda gitu kan. Jadi kemudian di clustering untuk per jenis industri itu asumsi WACC ada satu WACC-nya. Kemudian ada untuk wilayah gitu kan, itu kemungkinan WACC-nya beda gitu kan. Jadi ada dibuat clustering yang kemudian itu bisa mendekati proksi perhitungannya yang sebenarnya gitu kan. Kalau kita menggunakan perbandingan yang relatif jauh itu kan kemudian kita akan melihat biasnya, tapi kemudian bagaimana kita mengurangi bias itu gitu kan. Tapi tidak kemudian membuat itu menjadi sesuatu yang kompleks dan menjadi kontraproduktif buat kita terlalu detail menghitung WACC sampai kita menyiapkan multi WACC dan sebagainya, tapi kemudian malah justru kita menyampaikan dari tugas besarnya untuk menghitung value-nya, cost-nya dan sebagainya. Nah itu yang kemudian trade off-nya yang harus diambil dan kita harus jeli untuk memilih ini pekerjaan yang worth it atau tidak, dan kemudian diberikan ada salah satu solusi yang bisa digunakan menggunakan divisional WACC. Flotation cost, kalian buka lagi di saya lupa rumusnya ini. Expenses such as underwriting fee, legal fee, registration fee, and so dimasukkan ketika company menerbitkan flotation cost gitu kan. Nah itu dikenal sebagai flotation cost menerbitkan saham gitu. Nah itu sebagai biaya-biaya itu disebut sebagai flotation cost dan harus dimasukkan di dalam itu.
perhitungannya. Saya lupa rumusnya, harusnya ada di manajemen keuangan dulu terkait dengan flotation cost. Tapi itu sederhana, tinggal memasukkan aja, jadi kemudian kita mendapatkan ada additional cost yang harus dimasukkan di dalam komponen saham yang akan diterbitkan. Formulanya saya kok lupa, flotation cost. Ini hanya just a reminder aja buat kalian. Thank you, selesai. Ada yang mau ditanyakan, Kak? Izin Pak, mau tanya Pak. Untuk tadi Pak, saya itu lihat yang Bapak jelaskan tentang rating itu ya Pak ya, rating bond yang comparable itu Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak itu tuh dari ratingnya itu per tahun itu bisa beda-beda atau sama aja Pak? Kalau di Indonesia itu ada lembaga pemeringkatan rating ini enggak ya Pak? Saya jawab dulu yang pertama. Rating itu selalu diupdate. Jadi kadang triwulanan dia sudah update. Dan itu tergantung dari banyak faktor gitu kan, banyak faktor gitu kan. Jadi untuk rating AAA itu perusahaan biasanya gini, setiap instrumen keuangan yang akan dikeluarkan ke market itu harus mendapatkan rating. Kalau dulu mahasiswa saya minta untuk waktu di manajemen keuangan saya minta untuk nonton film gitu kan. Filmnya itu The Big Short gitu. Ada judulnya The Big Short gitu kan. Mahasiswa saya di tingkat 2. Jadi di situ merefleksikan bagaimana seluruh instrumen keuangan itu ketika mau di offer ke market, ke investor itu harus mendapatkan rating dari lembaga pemeringkat rating, Fitch, Moody's, and Standard S&P gitu kan, Standard & Poor's gitu kan. Jadi karena kemudian itu ketika dia di rating, dia akan merefleksikan tingkat risiko yang akan diambil oleh investor. Jadi kalau dia AAA ratingnya, otomatis tingkat rate-nya yang akan digunakan investor akan semakin kecil. Karena dia secure, gitu kan, sangat-sangat aman AAA. Tapi kalau kemudian dia triple C, rating menyampaikan bahwa instrumen keuangan ini triple C, berarti itu kategorinya kalau bonds dia junk bond. Dia probability tingkat ketidakterbayarnya atas investasi yang akan kita ambil sangat-sangat tinggi. Kemudian investor akan mengukur, wah ini kalau triple C, kalau duit saya nggak balik, berarti risiko di saya gitu kan. Berarti saya harus minta pengembalian dia karena ini ada risiko duit saya nggak balik. Saya minta tingkat pengembalian yang besar, gitu, tingkat return-nya yang besar, cost-nya yang besar. Gitu. Makanya triple C berarti rating itunya cost of capital-nya pasti akan tinggi, cost of debt-nya gitu kan. Jadi otomatis rate-nya yang akan dikenakan akan tinggi. Karena itu yang akan diabsorb sama investor karena ada risiko ketidakterbayaran itu. Risiko yang saya hadapi itu harus kamu compensate dengan tingkat pengembalian dalam bentuk bunga yang atau return yang lebih besar gitu. Itu sebenarnya seperti itu. Nah, jadi seluruh instrumen itu akan di-rating. Perusahaan juga akan di-rating. Jadi kalau di Indonesia, kalau kita mau menerbitkan instrumen surat utang negara atau SPSN kan di tempat saya, di tempat institut di JPPR itu kan biasanya nerbit itu setiap bulan. Jadi kalau yang instrumennya itu instrumen baru itu dia harus mendapatkan rating. Kalau dia mau masuk ke market internasional juga dia juga sudah masih harus di rating. Ratingnya bagaimana Pak? Ya di rating nanti asesmennya ya asesmen finansial, asesmen risiko macam-macam, ada risiko politiknya, ada risiko resiko kredibilitasnya dan sebagainya, sehingga kemudian lembaga rating mengeluarkan triple A atau triple C. Dan itu selalu diupdate tergantung dari perkembangan outlook dari objek yang di-rating. Misalkan perusahaan perusahaan BUMN misalkan, Pas kita saat ini mungkin triple ratingnya akan jelek karena dengan tingkat permasalahan mereka ratingnya akan jelek. Akan seperti itu. Nah, ketika ratingnya jelek, dia akan melekat di satu instrumennya. Apakah dia menerbitkan obligasi atau dia menerbitkan utang dan sebagainya. Nah,
rating itu nanti kewajibannya akan diupdate. Jadi ketika prospek bisnis mas kita itu membaik, bisa jadi ratingnya akan meningkat. Tapi kalau prospek bisnisnya itu memburuk, ratingnya akan meningkat. Biasanya 3 bulan sekali dilakukan update. Atau setengah tahun sekali. Gitu kan. Ada outlook yang nanti disampaikan sama lembaga rating. Dia outlook-nya bagus, outlook-nya stable, atau outlook-nya buruk, gitu kan. Itu disampaikan biasanya seperti itu. Nah, kalau di Indonesia ada nggak Pak? Di Indonesia ada, namanya Pevindo, Peringkat Efek Indonesia. Jadi dia Pevindo, dia nanti tugasnya merating ketika biasanya perusahaan-perusahaan itu mau menerbitkan obligasi itu di pasar lokal, gitu kan, di lokal market, gitu kan. Kalau dia di global, di pasar internasional itu dia pasti larinya ke lembaga rating internasional. Jadi kalau nggak di Fitch, Moody's, atau S&P, gitu kan. Nah, lembaga-lembaga itu juga ada perwakilannya di Indonesia, gitu. S&P Indonesia ada, Moody's Indonesia ada, Fitch Indonesia ada. Gitu. Jadi ya apa? Sama kayak kadar akuntan publik mereka itu. Jadi mereka merilis, mereka memberikan asersi atas produk yang mau dikeluarkan, kemudian mereka memberikan rating. Sehingga itu ya apa ya? Jadi itu menjadi salah satu mandatori yang harus ada dalam setiap penerbitan instrumen finansial, khususnya obligasi ya, kalau saya bilang obligasi. Kayak kalau kalian lihat film The Big Short itu kan lembaga rating itu juga mempunyai peran yang sangat krusial, sangat penting yang menyebabkan terjadinya subprime mortgage, gitu kan, di US, gitu kan. Kalau kalian ingat 2008 nggak salah, subprime mortgage, gitu. Jadi ada instrumen keuangan derivatif yang baseline-nya dari mortgage itu surat utang hipotek rumah-rumah di US, gitu kan. Nanti ada produk turunannya, kalau di filmnya itu disebutnya apa ya, sindiket, gitu kan. Jadi derivatifnya, turunannya itu kemudian produknya itu diperdagangkan, turunannya lagi nanti dibuat portofolio diperdagangkan. Nah, produk turunannya itu yang kemudian dirating triple A, kemudian didagangkan, dibeli, dirating lagi triple A, diperdagangkan, dibeli. Nah, satu saat ketika terjadi gagal bayar atas produk utamanya, prime-nya, yang ketika terjadi di resesi di US, orang-orang nggak bisa bayar rumah-rumah, gitu kan, produk turunannya itu jadi kemudian apa? Jadi hancur, gitu kan, jadi hancur. Nah, itu yang kemudian memunculkan subprime mortgage, gitu kan. Jadi ada krisis keuangan di Amerika waktu itu, karena produk-produk yang dirating, produk-produk instrumen keuangan yang dirating, yang produk-produk derivatif dari bukan produk yang tidak link langsung dengan underlying-nya, gitu kan. Jadi underlying-nya itu hipotek, gitu kan, mortgage. Nah, itu kan ada underlying-nya, misalkan nanti kemudian ada instrumen derivatif. Nah, itu nanti diratingkan lagi, dibuat lagi produk derivatifnya, diperdagangkan lagi, diturunkan lagi produk derivatifnya, diperdagangkan lagi, dirating lagi. Nah, suatu saat ketika prime-nya itu gagal, otomatis produk derivatif di bawahnya, turunannya itu semuanya jadi terdampak, gitu kan. Dampak ya udah jadi bubble, gitu kan. Jadi krisis di US, gitu kan. Nah, itu filmnya bagus, saya nggak tahu, saya suka nonton film-film kayak gitu, film-film yang apa ya, topiknya di finance, gitu kan, lebih ke ilmu finance, history finance, gitu kan. Ada lagi film yang bagus kalau menurut saya yang hubungannya dengan rating dan sebagainya dan krisis financial crisis, itu kalau kalian lihat di Too Big to Fail, ada film Too Big to Fail, itu krisis di perbankan US, Lehman Brothers dan sebagainya, bagaimana kemudian mereka harus di bail out sampai itu berapa ya, hampir 300 billion kalau nggak salah, 300 miliar dolar atau lebih, saya lupa gitu. Karena bisa menjadi krisis kalau mereka tidak dilakukan injeksi dari perbankan untuk menyelamatkan satu perbankan. Itu krisis terjadinya ambruknya Lehman Brothers, gitu kan. Itu
di US tuh. Saya baru nonton kemarin gitu dan itu filmnya bagus. Kalau kalian misalkan mau ambil di Netflix atau di mana, kalian bisa aja nonton di situ. Mungkin ada ya, saya nggak tahu di situ. Too Big to Fail gitu. Film lama itu. Nggak lama-lama banget sih. Artinya dia setelah krisis di US terjadi itu kemudian difilmkan gitu. Itu lebih financial crisis, film-film kayak gitu. Ya kalau kalian tertarik ditonton aja. Kalau di mahasiswa saya mandatori sih saya dulu. Saya suruh nonton untuk pertemuan pertama gitu, tingkat 2 lah. Nah, balik lagi ke sini. Nah, ini credit rating yang mengeluarkan lembaga pemerintah rating, perannya sangat signifikan. Kalau kemudian dia ratingnya bagus, tingkat risikonya akan rendah. Kemudian dia dibeli oleh investor dengan tingkat rating tertentu. Diproyeksikan ke yield obligasi, tingkat pengembalian obligasi. Itu Mas Asam. Baik Pak, terima kasih atas responsnya Pak. Ada yang lain? Kalau nggak ada, ini materi. Pak. Izin bertanya Pak. Silakan Mbak. Izin bertanya di materi sebelumnya bagian discounted free cash flow Pak. Oke. Jadi disebutkan terminal value itu kan didapat dari cut off dari growth yang sama gitu Pak. Nah jika misal sampai tahun ke-7 misalnya itu tidak ditemui cut off, apakah bisa diasumsikan growth-nya itu sama gitu Pak? Saya di presentasi sebelumnya ya, saya tutup. Kalau yang saya tutup dulu ya yang ini. Bila presentasi sebelumnya ya. Bisa tutup Mbak ya. Saya. Presentasi 11. Yang mana Mbak? Contohnya Mbak, yang model yang mana? Misal slide 36 Pak. Slide 36. Slide 36. Yang mana nih? Ini slide 36 ya Mbak? Yang perhitungan free cash flow Pak. Perhitungan free cash flow. Oke. 34 tadi. Ini. Iya Pak. Terus? Tadi kan terminal value yang itu kan berasal dari cut off Pak penentuannya. Cut off yang 15% yang sama itu Pak. Nah jika sampai misal tahun ke-6 atau ke-7 itu tidak ditemui cut off itu bagaimana Pak? Polanya ya. Polanya jadi gini. Sebenarnya asumsinya yang biasa terjadi itu kita harus lihat di detailnya dulu ya. Jadi kalau sampai ke misalkan tahun 2010 gitu ya Mbak ya. Maksudnya polanya itu belum ketemu gitu kan, masih ada naik turun gitu ya Mbak ya. Atau Pak. Karena kan ini kita ngitung growth-nya nih. Ini kan yang kolom 3 ini kan kita menghitung growth-nya. Oke. Growth-nya itu yang kalau di sini
diasumsikan dia ada growth atau tidak gitu kan. Asumsinya dia sampai tak terhingga untuk free cash flow-nya yang ininya discounted abnormal earning-nya kan terjadi sampai tak terhingga nih. Tinggal yang akan dihitung sampai tak terhingganya gitu kan, Mbak. Nah, gini. Jadi yang basisnya kita masuk ke kolom yang ini, Mbak, 5. Basisnya kemudian kita membuat terminal value itu kan dari asumsi bahwa kita mendiskontokan abnormal earning setiap tahun, Mbak. Ya kan? Mendiskontokan abnormal earning setiap tahun. Misalkan kita ambil contoh, tahun pertama itu kita mendapatkan abnormal earning sekian gitu kan. Kemudian kita dengan tingkat diskonto free cash flow sekian, dengan tingkat diskonto sekian kita dapatkan abnormal earning-nya sekian kan gitu kan. Nah, kemudian sama nih, baterai saya sebentar, saya cek dulu. Ini kan kita menghitung pola growth-nya sebenarnya kan. Ketika dia tidak sama, ini kan misalnya yang pertanyaan mungkin gini, kenapa kok nggak mulainya di tahun 2006, Pak? Itu kan sudah ada growth kan gitu kan. Bisa jadi seperti itu. Kalau mau nanya gitu kan. Nah, tadi di sini di sini sebenarnya asumsinya, kita menggunakan asumsinya, karena memang asumsinya terjadinya growth itu stabil tak terhingga itu di tahun 2008. Kenapa bilang seperti itu? Karena kan kita akan menarik ke depan nih, Mbak. Untuk periode yang tidak tahu, tak terhingga, nah kita butuh asumsi nih sebenarnya berapa growth-nya. Harusnya sampai dengan dia posisi stabil, itu dia dijadikan basis untuk perhitungan terminal value. Selama itu belum stabil, ya harusnya kita menghitungnya satu-satu setiap tahun. Gitu kan. Setiap tahun gitu kan. Nah masalahnya sampai kapan ini gitu kan? Apa mau sampai tak terhingga? Gitu kan. Nah sebenarnya kita balik ke konsep nih di sini, Mbak. Di mana ya? Yang T sama dengan 0, terus kemudian T sama dengan konstan sampai tak terhingga, atau T masih ada growth-nya gitu kan, normal earning-nya. Karena kalau dia ada tinggal dikalikan dengan, kalau dia nggak ada kan tinggal dibagi dengan cost of capital-nya gitu kan. Jadi kalau dia sampai ketemu titik stabilnya, itu dia dihitung basisnya berdasarkan present value menggunakan asumsi cost of capital-nya gitu kan. Nah, ketika dia sampai ke titik di mana kita sudah mengetahui growth-nya itu stabil, ya berarti itu yang kemudian akan kita tarik di titik tertentu sampai dengan periode tak terhingga. Kita asumsikan tak terhingga gitu kan. Asumsikan bahwa itu tak terhingga dan stabil gitu kan. Kalau misalkan didapatkan valuasinya sampai dengan tahun misalkan sampai di sini gitu kan. Ini kok growth-nya kok nggak ketemu gitu kan. Sampai dengan 2023 ya harusnya berarti kita menghitungnya tiap tahun dilakukan perhitungannya gitu kan. Harusnya seperti itu untuk menghitung asumsinya. Tapi kemudian yang akan kita dapat hanya untuk valuasi sampai dengan tahun di 2023. Asumsi tak terhingganya jadi nggak ketemu, nggak ada nih asumsi tak terhingganya. Nah kalau posisi seperti itu yang jadi mana ya? Saya nggak ketemu. Ini kan abnormal earning-nya gitu kan. Yang common adalah continue in perpetuity gitu kan. Nah sebenarnya menghitung abnormal earning, menghitung
menghitung growth-nya itu kan dari abnormal earning tadi kan, kalau tadi depannya dikurangkan sebelumnya dibagi dengan sebelumnya gitu kan. Itu yang basis untuk perhitungan growth-nya. Nah, pertanyaannya kalau nggak ketemu gimana Pak? Seharusnya ketemu. Kenapa? Karena ini base-nya dari sisi konsep valuasi mengacu dari forecast. Nah, forecast yang kita gunakan itu kan di sini, Mbak. Kalian ingat di posisi perhitungan forecasting. Di komponen forecasting untuk angka-angka yang ini mulai dari 20, 21, 22 itu kan kita menggunakan asumsi yang sama. Ya kan? Forecast sales, growth sales. Actualnya mungkin akan volatile, aktualnya naik turun. Tetapi forecast-nya kita kan menggunakan satu number assumption-nya gitu kan. Asumsi growth untuk sales itu misalkan 0,8 atau bukan 0,8 berarti 0,8 berarti kan 1,18 kali 1,8 kali growth periode sebelumnya kan gitu kan kalau growth-nya 0,8. Dan itu 0,8 itu kan berlaku untuk seluruh sampai ke periode tak terhingga. Itu berarti dikalikannya di tahun 2020 kali 1,18 untuk dapat di 1,8 di tahun 2021. Tahun 2022 juga 1,8 kali tahun 2021 kan gitu sepenuhnya. Artinya penyusunan forecast itu berdasarkan dari asumsi yang sama. Nah, ketika dia menggunakan asumsi yang sama, seharusnya perubahan kenaikan atau penurunannya itu juga sama dalam percentage gitu ya, logikanya ya. Logikanya kan seperti itu. Kalau misalkan kamu hitungnya ini salesnya numbuh 10%, terus kemudian equity-nya numbuh 10% gitu kan, 5% gitu kan. Otomatis pembagian sales dan equity-nya kan setiap tahun forecast itu kan sama karena pertumbuhannya 10%, di atas nambah 10%, di bawah nambah 8% misalkan. Nambahnya sama semua gitu kan. Otomatis harusnya ketika dihitung selisihnya depan dikurangi belakang dibagi belakang itu kan sama harusnya. Misalkan kalau di sini ini dikurangkan ini dibagi dengan pembaginya. Harusnya kan karena asumsi pengalinya itu di awal itu 1,8, harusnya perubahannya juga sama gitu, 1,8 deltanya gitu kan. Deltanya sama dikalikan pembaginya periode sebelumnya gitu. Harusnya growth-nya itu juga sama gitu perhitungannya. Logika saya sih seperti itu ya. Ya, kemudian karena ini bukan data real, tapi ini data based on assumption, dan assumption itu kita yang membuat asumsinya gitu kan. Asumsinya berdasarkan forecast yang kita susun dan kita buat. Jadi makanya kemudian asumsi dalam penyusunan forecast itu dipastikan sama, sehingga kemudian ketika kita menghitung valuasi juga kita akan bisa mendapatkan sebenarnya ini ada forecast untuk growth atau tidak gitu sebenarnya. Karena yang akan kita dapatkan di posisi di 2020, 2021, 2022, 2023 dan selanjutnya. Which is itu adalah angka-angka yang bersumber dari forecast, bukan berdasarkan dari data actual real yang dihitung oleh perusahaan, yang realisasi dari perusahaan. Sepemahaman saya seperti itu, Mbak. Karena setahu saya mekanismenya harusnya dia kecuali di metode forecastingnya kita udah nggak tepat gitu, atau kita ada salah perhitungan sehingga kita waktu posisi cross checknya di sini kita ketahuan ada yang miss di sini calculate equity-nya gitu Mbak Nabila tadi ya, benar ya yang nanya ya. Oh iya. Baik Pak, dapat dipahami, terima kasih Pak. Ada yang mau ditanyakan lagi? Izin bertanya, Pak. Silakan, Mas. Ingin tahu sih, Pak. Misal kalau forecasting ini angkanya berubah-berubah, misal nggak sesuai dengan dugaan itu, pihak eksternal ada efeknya nggak, Pak? Apa nggak berpengaruh gitu buat pihak eksternal? Oh, forecasting itu sebenarnya yang menyusun kan internal kita. Kebutuhan untuk kita melakukan evaluasi. Ya walaupun eksternal juga akan melakukan evaluasi. Tapi yang lebih menggunakan
yang lebih utama dalam menggunakan data forecasting, kebutuhannya itu lebih di kita. Apalagi kita untuk menyusun valuasi. Misalkan kita mau IPO nih, kita mau IPO produk saham ini, ya kita kan harus melakukan valuasi. Saham kita itu mau kita lepas berapa sih harganya? Ya, kita akan menggunakan valuasi dengan metode tertentu. Pihak eksternal itu mereka juga nggak bodoh-bodoh amat, dia juga pasti akan menggunakan valuasi gitu kan dengan metode tertentu juga. Gitu kan. Nah, ya bisa jadi hasilnya akan berbeda, gitu kan. Karena asumsinya digunakan berbeda. Karena metode forecasting dan valuasi itu sangat-sangat tergantung dari asumsi yang digunakan. Nah, perbedaannya biasanya itu yang kemudian subject to discuss gitu kan, subject to discuss baik itu dari sisi internal atau usernya yang akan menggunakan. Loh, ini kok asumsinya seperti ini, pertumbuhannya kenapa seperti ini? Saya nggak melihat bahwa pertumbuhannya akan seperti ini gitu kan. Mungkin itu terlalu konservatif atau itu terlalu over assumption gitu kan, over optimistic gitu. Nah, itu kan sebenarnya itu kan ranah diskusinya kan di situ, bukan di metodologinya gitu kan ya. Metodologinya ada 5 dan kalau siapapun bisa menggunakan, dan metodologinya bisa jadi berbeda. Saya ngambil metode ini, yang lain bisa mengambil metode ini. Hasilnya bisa jadi berbeda gitu kan. Tapi metodologi adalah hal yang sudah disepakati bersama bahwa ada metodologi. Artinya kita nggak akan mendebat kenapa you menggunakan metodologi ini, kenapa you menggunakan metodologi itu, karena kita sudah tahu bahwa metodologi itu lemah, metode ini sangat kompleks, metode ini sangat commonly used, gitu kan, udah tahu semua. Gitu. Nah, yang biasanya yang akan menjadi subject to discuss atau pertanyaan itu asumsi-asumsi yang digunakan, sehingga kemudian mendapatkan nilai valuasi sekian. Sementara perusahaan, itu saya nggak yakin sih valuasinya mungkin nggak sebesar itu. Kan kemudian akan mengambil keputusan saya mau beli atau tidak, kan pilihannya kan gitu. Ketika market menilai merespon atas valuasi yang kita keluarkan itu negatif atau tidak bagus, itu biasanya direspon dengan kalau di saham itu oversubscribe atau undersubscribe. Jadi, kalau di aplikasi ya, kalau di saham ya mungkin kita laku atau tidak penerbitan IPO kita sebenarnya seperti itu. Jadi karena pasar saham itu sangat-sangat merepresentasikan dari market response gitu kan, sebenarnya itu kan saya melepas harga saham IPO dengan harga segini, responnya itu jelek, ya berarti sebenarnya ada yang masalah di valuasi kita, atau ada yang market menilai prospek dari perusahaan kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita yang kita ukur dalam valuasi ini. Ya market itu sangat-sangat kejam gitu kan ya. Kalau you nggak sesuai, you nggak menarik, ya udah, gua nggak akan lirik kamu gitu. Ya udah seperti itu mekanismenya, dipanis seperti itu gitu. Tapi metodologi yang digunakan, ya market mempunyai metodologi sendiri, masing-masing mempunyai metodologi sendiri. Asumsinya saja yang kemudian bisa membedakan saya bisa menerima valuasi punya kamu atau tidak. Seperti itu sih, Mas. Baik, Pak. Dapat dimengerti. Terima kasih, Pak. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau sudah tidak ada, oke. Kalau sudah tidak ada, coba dikerjakan yang latihan yang ini ya. Saya lupa apakah dia di LMS sudah ada atau belum. Untuk di PPT ini. Kemarin di kelas di pertemuan kita sebelumnya kita ngerjakan yang mana ya? Yang ada di LMS itu ya. Saya yang ini belum ada atau belum ya? Ada Pak, sudah di LMS Pak. Sudah ada ya? Dibahas juga. Yang kemarin kan discounted
cash flow ya. Yang kemarin model itu ya, price multiple yang kemarin kita diskusikan ya Mas ya. Iya, Pak. Yang untuk yang lain juga sudah ada ya. Yang untuk abnormal earning, abnormal operating income, dividend income itu sudah ada ya di LMS-nya ya. Untuk ini. Menghitung valuasi menggunakan data yang telah di forecast sebelumnya dengan menggunakan ini harus ya. Laporan keuangan PT Pharma. Laporan keuangan di mana? Oke deh, kalau kayak gitu kalian lihat aja nanti di spreadsheet yang Excel kemarin itu ada nggak yang untuk tabel spreadsheet untuk masing-masing metode. Yang untuk abnormal earning, abnormal operating income, sama free cash flow. Di spreadsheet kemarin yang selain yang price multiple. Saya lupa ngeceknya soalnya. Ya, maksudnya kalau sudah ada, nanti kalian tinggal pelajari sheet-nya di situ, gitu kan ya. Flow-nya di situ, tinggal kalian nanti tinggal masukkan aja, tinggal dipelajari. Nanti kalau misalkan ujian kan tinggal hanya mengganti angkanya, gitu kalau secara sederhananya, gitu. Biar kalian lebih mudah, gitu kan, di masing-masing tempatnya. Minggu depan saya coba untuk bikin soal kuis seperti biasa Jumat atau karena minggu depan itu metode sudah masuk ke materi. Yang materi kita kan sudah selesai kayaknya ya, metode yang untuk ini. Saya lupa kayaknya sudah selesai, tinggal materi yang terkait dengan aspek keuangan daerah, tidak salah ya, analisis laporan keuangan daerah. Jadi saya coba untuk bikin soal kuis untuk yang materi mulai dari after mid sampai sekarang gitu ya, metode sama cash flow-nya ya, sampai sama ke tadi perhitungan cost of capital ya, itu yang depan lah sekalian, biasa pakai Google Classroom aja. Oke. Kalau nggak ada, saya cukupkan. Mbak Nabila udah di foto ya Mbak ya? Sudah Pak. Oke, wes kalau kayak gitu. Saya cukupkan. Terima kasih kelasnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat pagi, terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Izin saya end meeting-nya. Terima kasih.